Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada bi hidayah yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du Tadi sudah makan. fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin Pak Saad, suaranya tutup Pak Saad. Suara Pak Saad. Nah, Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Asani, sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan kesempatan serta kesehatan sehingga kita pagi ini dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh kita membahas satu ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 81 di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Hasani didampingi oleh Ibu Masayu Zainuna. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan tentang uraian ayat tersebut. Kemudian kita kembali kepada pembacaan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billah wa la takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amd in kuntum ta'lamun. Barakallahu azim. Wa kaifa akhafu ma asraktum. Bagaimana aku takut kepada sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah. Wala takhafu annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultan alaihim ma yunazzil bihi alaikum sultana. Padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kamu untuk mempersekutukannya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka, yaitu golongan beriman dan golongan yang mempersekutukan. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maka firman-Nya dalam surah ini ayat 81 ya, mulai dari wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafu annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Kita bicara tentang akhafu. Maksudnya aku tidak
takut kepada apa yang kalian sekutukan. Tidak akan takut kepada apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Aku hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu golongan yang bertanya bagaimana aku takut. Jadi dia tidak takut kepada berhala-berhala itu. Itu yang perlu yang perlu diperhatikan. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 28 dia menjelaskan inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku hanya takut kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Itulah yang takut. Bukan takut kepada berhala-berhala itu. Dengan ayat lain juga dia menyatakan penegasan para nabi, kul inni akhafu in asaitu rabbi azza yaumin azim. Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Oleh karena itu, sembahlah Allah dan tidak ada bagi kalian selain dari padanya. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Nah, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wa'budullaha ma lakum min dunihi ghairahu min ilahin ghairuh. Nah, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selain daripada Dia. Ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi siapa yang tidak menyembah Allah, maka pada hari kiamat tadi dia akan ditimpa azab. Kemudian Allah menjelaskan juga dalam surah Al-Anfal ayat 48. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni arama la tarawna inni ahafullah wallahu sadidul iqab. Di situ dikatakan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka, lalu dia mengatakan tidak ada seorang manusia pun dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah pelindungmu. Kemudian mereka berkata, tatkala mereka bertemu dua pasukan saling melihat, saling berhadapan, syaitan itu balik ke belakang sambil berkata, ini kata dia, bari minkum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, ini aro ma la tarona. Di situ ma tarau, di situ bahwa sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Ini ahopullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Jadi syaitan membawa kita kepada sesatan segala macam, tetapi begitu dia melihat apa yang dia lihat sedangkan kita tidak melihatnya, maka dia mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kamu tidak melihat tetapi aku dapat melihat. Jadi di situ dia takut, katanya, ini ahopullah, katanya, sesungguh aku takut kepada Allah, wallahu sadidul iqab, bahwa Allah sangat keras siksaannya itu. Jadi mereka berlepas diri. Oleh karena itu kita sangat hati-hati bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian dalam surah Yunus ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi hadza au baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min liqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu
in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Dan itu di ayat ini menjelaskan kepada kita apabila kami bacakan kepada mereka, kepada orang musyrik, maka mereka berkata orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, pertemuan dengan Allah, kemudian dia berkata, katakanlah datangkanlah Al-Quran yang lain dari itu atau ganti. Maka dijawab oleh Nabi, mana kululi an a'budal an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidaklah patut bagiku menggantikan dari pihakku sendiri. Kemudian dikatakan di situ, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi kepada kita itu adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mengikuti Nabi dalam segala hal. Itu dijelaskan di sini maksudnya umum. Kemudian inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumil azim. Sesungguhnya aku takut mendurhakai Tuhanku pada hari siksaan yang amat besar, itu hari kiamat. Itulah yang itu. Nah, rasa takut ini muncul agar kalian bersyukur kepada Allah di surat Al-An'am, dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat ke-26. Di situ dikatakan wazkur iz antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatahattabakumun nasu fa'awakum wa aydiyakum binasri wa razaqnakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Nah, di situ ingatlah wahai muhajirin, orang muhajirin, ketika jumlah kamu sedikit lagi tertinggas di muka bumi. Itu para muhajirin dia jumlah sedikit, dia tertindas di muka bumi, maksudnya di Mekah. Takhafuna an yatakhafatukumun nas, kamu takut kepada orang Mekah untuk menyulik kalian. Fa'awakum wa aidiyakum binasrihi, maka Allah memberi kamu tempat menetap, yaitu Madinah, menjadikan kamu golongan yang kuat dengan pertolongannya. Kemudian dia beri kamu agar kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Dia beri kamu supaya bersyukur. Nah, itulah ayat ini. Kemudian potongan berikutnya, malam yunazil bihi alaikum sultana. Apa yang tidak menurunkan kepada Al-Quran tentang keterangan itu. Maksudnya sultan ini keterangan hujah yang berkenaan dengan perintah Allah. Maka Allah berfirman dalam surah ketiga Al-Imran, surah ayat 51, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin. Di situ katakan, kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Maka wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itu adalah wabi'sa maswal zalimin. Itu dikatakan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Nah, itu dia. Oleh karena itu kita janganlah kita termasuk orang yang mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itulah kezaliman yang paling besar. Dalam surah Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isma wal baghy,
ya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan perbuatan dosa, dia mengharamkan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah tentang itu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga mengharamkan mengada-ada, gitu, membuat cakap, membuat perkataan-perkataan yang terhadap Allah yang tidak kamu ketahui. Jadi ayat ini menjelaskan ke kita, janganlah kita mengada-ada, janganlah kita mempersekutukan, janganlah berbuat keji, janganlah kita berbuat dosa, melanggar hak manusia dengan alasan tanpa alasan yang benar. Itu perlu pesan, larangan-larangan bagi kita. Kemudian surah Haji surah 22 ayat 71 Allah berfirman, dikatakan wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laisa lahum bihi ilmu wa ma lizalimina min nasir. Di situ katakan, dan mereka menyembah selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah malam yunazil bihi sultana, yang tidak Allah tidak menurunkan terangan tentang itu, tentang menyembah selain daripada Allah. Wa ma laisa lahum bi'ilmi, dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Maka wa ma lizalimina min nasir, itu orang yang zalim sekali-sekali tidak ada penolong. Kemudian penggalan ayat fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, ada golongan mana kan di antara dua golongan mempunyai lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kalian mengetahui. Dalam surah Hud Allah membuat permisalan ayat 24, masalul fariqaini kal a'ma wal asami wal basiri was sami' hal yastawiyani masalah apala tazakkarun. Nah, di situ dikatakan perbandingan dua golongan ini, itu orang kafir dan orang mukmin, seperti orang tuli, ya, kal a'ma wal asami wal basiri was sami, seperti orang tuli, orang buta, orang tuli, orang yang dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Nah, tentu jawabnya hal yastawi, ya wal yastawi ini yanil masal, ini masalah. Kedua golong itu apakah sama keadaannya? Adakah kedua golong sama keadaannya? Apalah tazakkarun. Ayat ini tidak perlu dijawab, tapi jawaban sudah jelas. Satu buta, satu tuli, ya, dua orang buta tuli tentu tidak sama orang yang melihat dan orang yang mendengar. Itulah perbedaan orang kafir dengan orang-orang Islam. Kemudian dalam ayat ini juga dijelaskan juga Pak Ainul Qur'an itu dikatakan bahwa ini dua kali bahwa ada ayat lain yang menjelaskan dari Al-An'am ayat 82. Situ katakan allazina amanu walam yalbisuna imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadin. Itu berkenaan dengan ayat tentang keamanan. Situ dikatakan orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dan kezaliman atau kesyirikan. Mereka itulah orang yang aman, ya, orang yang aman dan mendapat petunjuk. Orang mendapat petunjuk. Jadi kalau mau aman, janganlah campur adukkan antara iman dan kezaliman, supaya kita selamat. Artinya jangan ikuti aja syariat Allah sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nur, ayat Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil arda kama stalafal lazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul lazid tarda allazi tarda lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a yasrukuna bi syai'a
wala kafara ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Di situ dikatakan wa'dallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh. Kemudian apa janjinya? La yastahlifannahum fil ardi kamastalafah allazina min qablihim, bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini boleh dikatakan di situ. Kemudian sesungguhnya dia akan meneguhkan di situ. Wala yumakin wala yumakkinana lahum dinahumul lazir tado lahum wala badilannakum min ba'di haufin amna. Sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi agama mereka yang diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya budunani la yusriku bihi syai'a. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun dengan aku. Jadi ada persyaratan di situ. Orang beriman kalau jauh mau menang, mau berkuasa, maka janganlah dia mempersekutukan Tuhan dengan segala sesuatu. Itu. Tapi sekarang kita lihat masih belum berkuasa karena kebanyakan dari manusia masih mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dia mengaku beriman. Itulah yang terjadi. Wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasikun. Barang siapa tetap kafir, tetap ingkar sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi secara bahwa kita belum bisa menang sepanjang kita selalu bermaksiat kepada Allah gitu. Tapi bukan per individu. Kalau sudah global lebih banyak yang maksiat daripada yang beriman, maka terjadilah seperti yang sekarang ini. Kalau kita diadakan survei berapa orang yang pergi ke masjid yang benar-benar sholat, yang benar-benar sholat 5 waktu, tepat waktu, berapa persen dari yang sholat di masjid, berapa persen laki-lakinya yang tidak sholat atau tidak sholat sama sekali, atau yang bolong-bolong mana yang lebih banyak. Maka kalau kita adakan survei, kita lihat berarti orang yang sholat berjamaah itu lebih sedikit daripada orang yang tidak sholat ke masjid. Buktinya kalau hari Jumat masjidnya penuh, kalau hari biasa masjidnya tinggal sebaris atau 2 baris. Itu artinya masjidnya bisa muat 1.000, paling-paling tinggal 10% ya yang sholat berjamaah setiap hari. Nah, kalau dalam keadaan demikian, kita umat Islam tidak akan menang sama sekali. Oleh karena itu, kita ajaklah teman-teman kita selalu berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan melalui himbauan berbagai dai akan memberikan kemudahan bagi kita. Demikianlah harapan kita. Namun apa yang saya sampaikan ini, jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika keliru itu karena kami orang yang dhaif yang masih perlu belajar banyak. Nanti masih kurang, karena kita harus banyak belajar. Mudah-mudahan kalau kita menyadari bahwa kita kurang, maka kita istiqomah dalam rangka mempelajari, memahami Al-Quran melalui berbagai bentuk kajian. Di antaranya ya bagi kita adalah metode Al-Hasani sebagai mana kita untuk memahami Al-Quran supaya lebih mudah sesuai dengan tingkatan kita, karena tujuan Al-Hasani adalah bukan untuk belajar gramatika, bukan untuk membaca kitab kuning. Kalau kita baca kitab kuning, kita tidak akan kita hanya membaca sudah ada diharakati. Jangan bertanyakan ini kenapa baris di atas itu sudah bacaannya sudah sian, kita tinggal menerjemahkan dari bacaan yang ada. Kalau kita pakai itu memang kata Buya itu 9 tahun, mungkin 11 tahun belum tentu kita dapat ya. Orang tamat dari pondok 9 tahun, tamat pondok balik ke kampungnya dia ada yang tidak bisa baca kitab kuning. Nah, kalau kita alhamdulillah dengan beberapa pertemuan, kita latihan-latihan terus, maka kita dapat memahami Al-Quran sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat bahwa kelebihan
Al-Hasani itu adalah sesudah belajar ada sarana latihan. Yang latihan itu tempat lain tidak ada. Sudah ketemuan habis-habis. Ya. Kita diberi kesempatan untuk berlatih, grupnya apanya Zoom-nya dibuka terus dengan berbagai break room masing-masing secara paralel kita membahas Al-Quran. Mulai karena itu kita harus istiqomah dalam mempelajari Quran, tinggal lagi kita mau pilih kelas yang mana sesuai dengan selera ustadznya masing-masing. Demikianlah harapan kita semua, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan berikutnya kami mohon maaf atas kekeliruan kami kepada yang banyak, kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan kami, supaya pertemuan apa yang kita bicarakan ini kita dapat berkah, maka kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis, itu maksudnya kafaratul majelis, kafarat pembacaan apa yang kita baca tentang apa tadabbur ini, yaitu subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi